Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ania Sofia dengan NIM 430201970. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan organisasi yang pernah saya ikuti untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Problem Solving and Decision Making yang diampu oleh dosen Bapak Mustolik Alwi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai 4 hal yang perlu dianalisis. Yang pertama adalah analisis situasi, yang kedua analisis persoalan, yang ketiga analisis keputusan, dan yang keempat adalah analisis persoalan potensial. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai organisasi yang pernah saya ikuti, yakni Palang Merah Remaja atau PMR. Tentu teman-teman tidak asing dengan PMR ini karena di SMP maupun SMA sederajat itu pasti ada organisasi ini ya. Oke, sekarang kita memasuki pada analisis situasi. Pada analisis situasi yakni mengumpulkan data dan fakta untuk merumuskan suatu permasalahan. Nah, jadi analisis situasi ini mengumpulkan beberapa fakta untuk merumuskan permasalahan yang ada dalam organisasi PMR ini. Bisa jadi dengan cara yang pertama adalah menganalisis internal. Misalnya, pada situasi yang kurang komunikasi terhadap guru pembina dengan anggota yang lainnya. Jadi adanya miskomunikasi, adanya kesalahpahaman seperti itu. Terkadang juga misalnya dari kurangnya komunikasi itu ikatan antara atau kesolidaritasan antara teman yang satu dengan yang lain itu juga berkurang. Kemudian bisa juga dengan analisis eksternal, misalnya lingkungan yang mempengaruhi adanya masalah, timbulnya masalah sehingga terbawa dalam internal, misalnya masalah pribadi dibawa ke organisasi, itu suatu hal yang tidak sangat profesional. Pada hal yang kedua, poin yang kedua adalah mengenai analisis persoalan. Nah, berdasarkan analisis situasi tadi yang dilihat dari analisis internal dan eksternal, biasanya akan muncul sebuah permasalahan. Contohnya dari eksternal tadi adalah kurangnya komunikasi, sehingga berpengaruh kepada kurangnya kerjasama terhadap anggota satu dan lainnya, kurangnya kesolidaritasan, kurangnya kekompakan, seperti itu. Nah, dari hal inilah tentu harus segera diatasi agar tidak melebar kemana-mana. Apalagi ketika adanya masalah pribadi terhadap misalnya antara satu anggota dengan anggota yang lain itu ada masalah. Nah, kebawa dari hal itulah dibawa ke dalam organisasi. Misalnya saja juga misalnya ada event lomba gitu. Kemudian dua orang ini terdapat masalah pribadi sehingga terjadilah percecokan yang harusnya mendapatkan juara 1 bisa malah juara 3 atau tidak mendapatkan juara sama sekali karena itu tadi kurangnya profesionalitas dalam bekerja dan kurang tanggung jawab. Yang ketiga adalah tahap analisis keputusan. Dari adanya keputusan inilah harus bisa memberikan keputusan yang sangat adil terhadap sesama. Jadi tidak memihak satu pihak saja. Dari analisis keputusan ini bisa digunakan dengan musyawarah bersama. Jadi melibatkan guru pembina tadi, kemudian ketua dan anggota lainnya yang terlibat dalam masalah tersebut. Jadi bisa diberikan teguran, bisa juga diberikan masukan atau membantu agar permasalahan itu tadi tidak sampai
berefek pada anggota yang lainnya. Jadi biasanya kan kayak mengajak yang tidak seperti itu. Jadi seharusnya dari keputusan ini bisa menghasilkan sebuah hal yang sangat baik untuk anggota. Nah, untuk mengambil keputusan ini juga diperlukan sebuah strategi yang bagus, yang baik dan benar agar tidak terulang kembali. Seperti itu. Yang keempat adalah analisis persoalan potensial. Dari hal inilah yang dimana harus mengidentifikasi daerah-daerah kritis. Maksudnya adalah mengidentifikasi penyebab yang mendasar kenapa masalah itu timbul, masalah itu muncul. Jadi ke akar-akarnya itu diteliti, dianalisis seperti itu. Dan hal inilah juga harus dicegah sedini mungkin agar masalah ini itu tidak sampai ke ranah yang tidak diinginkan, seperti itu. Jadi pembina, ketua, dan anggota lainnya bekerja sama agar masalah yang tadi itu tidak sampai kemana-mana. Jadi harus dilakukan pencegahan sedini mungkin. Baiklah, begitu yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.